Ya. Jadi itu nanti hasilnya di-share di grup, kalau yang nggak ikut bisa tahu. Ya, saya kira sudah paham. Ya, sudah biasa diskusi. Silakan kelompok 1 menyiapkan semuanya. Sekarang kelompok 2, Pak. Sorry, kelompok 2 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Saleh dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis dalam ajaran Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Alvina Rahmawati, yang kedua Deva Azra Mustika, yang ketiga Dimas Maeda, yang keempat Divya Cahya, yang kelima Emi Anggoro, yang keenam Farida Najwa, ketujuh Rafli Ersa, yang kedelapan Setiawan Wibowo, dan yang kesembilan Tiara Rena. Untuk pembahasan yang pertama mengenai bisnis dalam ajaran Islam akan disampaikan oleh rekan saya Alvina Rahmawati. Untuk Alvina Rahmawati dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf apabila suara saya sedikit serak. Yang pertama, ada bisnis dalam ajaran Islam. Bisnis merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan harus selalu berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu, tujuan utama dari bisnis adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui aktivitas duniawi. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup sedemikian rupa merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material. Persoalan bisnis juga terus berkembang seiring berkembangnya ilmu-ilmu kemakmuran indrawi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan oleh lebih kompetitif dan menciptakan persaingan yang semakin ketat pada setiap pelaku bisnis. Keberhasilan akan digapai oleh pelaku bisnis yang paling mampu menghadapi dan menyesuaikan diri dengan persyaratan lingkungan, yaitu sanggup memberikan apa saja yang siap dibeli masyarakat. Karena hal tersebut tidak jarang demi memperoleh keuntungan, banyak yang nekat menggunakan cara-cara yang batil. Cara-cara tersebut lepas dari nilai tauhid yang hak mengakibatkan mereka jauh dari tujuan utama bisnis. Mereka semakin jauh dari Allah, tidak mendapat berkah, dan akhirnya mengantarkan mereka pada kehancuran. Oleh karenanya, bisnis Islami merupakan suatu jalan keluar bagi pelaku bisnis Muslim dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Slide selanjutnya. Bisnis Islami pada dasarnya selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis supaya berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan, profesional, dan komunikasi yang baik, maka muncul spirit moral dalam bisnis sehingga melahirkan bisnis atau usaha yang diberkahi. Selanjutnya, lalu yang pertama ada pengertian bisnis.
Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris bisnis dari kata dasar busy yang berarti sibuk, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau saling memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai the buying and selling of goods and services. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu private yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan profit, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, profit memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis. Seseorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika ia mengambil resiko dengan memasuki suatu pasar baru dan siap menghadapi persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Organisasi bisnis yang mengevaluasi kebutuhan dan permintaan konsumen, kemudian bergerak secara efektif masuk ke dalam suatu pasar, dapat menghasilkan keuntungan yang substansial. Adapun kegagalan bisnis sebagian besar adalah karena kesalahan atau kekurangan manajemen atas manusia, teknologi, bahan baku, dan modal. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan manajemen karyawan yang efisien menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Namun demikian, selain efektivitas manajerial, tingkat keuntungan bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis, dan lokasi bisnis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai bisnis dalam Al-Quran. Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan melalui kata tijarah yang mencakup dua makna, yaitu pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalannya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baiknya perniagaan antara manusia dengan Allah. Dalam salah satu ayat Al-Quran dijelaskan bahwa ketika seseorang membeli petunjuk Allah dengan kesesatan, maka ia termasuk seseorang yang tidak beruntung. Adapun makna kata tijarah yang kedua adalah perniagaan secara khusus yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana transaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 29, dan surat An-Nur ayat 37. Pada surat Al-Baqarah disebutkan tentang etika dan tata cara jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat ini pula yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi atau kewajiban untuk mencatat transaksi dan notariat atau kewajiban adanya kesaksian dalam transaksi. Dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam, sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti yang tertera dalam surat An-Nisa. Dan motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena dalam surat An-Nur disebutkan bahwa seseorang ketika sedang bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan sholat, dan membayar zakat. Jadi perniagaan dalam arti yang lebih khusus pun tidak akan pernah luput dari aktivitas untuk mengingat Allah. Sehingga diharapkan hal ini bisa menjadi suatu kontrol bagi seorang penjaga dan pengusaha, agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan dalam suatu aktivitas bisnis. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya adalah dalil yang berkaitan yang membedakan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya ada hadis surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah sebab mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Bila mereka melihat perniagaan sedang berdiri, berkhotbah, katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Selanjutnya ada hadis surat An-Nur ayat 37. Laki-laki yang tidak dilalaikan surat As-Saff ayat 10 yang artinya hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab pedih. Selanjutnya ada hadis surat At-Taubah ayat 111 yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang kepada jalan Allah. Bukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Selanjutnya ada hadis surat An-Nisa ayat 29 yang artinya Islam menghadapi semua bentuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur, serta dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik. Dan yang terakhir ada hadis surat At-Taubah ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan bisnis dalam Islam. Tujuan bisnis dalam Islam. Di dalam Al-Quran, bisnis bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Terdapat ayat yang menjelaskan tentang bisnis duniawi, yaitu tentang jual beli. Apabila dilakukan secara tunai, maka harus atas dasar kerelaan masing-masing pelaku atau antara din minkum. Dan apabila dilakukan tidak secara tunai, maka ada suatu tuntutan untuk menuliskan transaksi tersebut dengan disertai dua saksi dan tidak mengurangi jumlah nominal kewajiban yang harus dibayarkan. Kemudian ada bisnis ukhrawi, yaitu seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam, bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan atau kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Faisal Rifai, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal, yaitu yang pertama, target hasil atau profit. Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit atau qimah madiyah
atau nilai material, tetapi dapat memberikan benefit non-materi bagi si pelaku bisnis pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya persaudaraan dan sebagainya. Yang kedua, pertumbuhan. Jika profit dan benefit non-materi telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan akan kenaikan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Yang ketiga, keberlangsungan. Pencapaian target hasil dan pertumbuhan harus terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang terakhir ada keberkahan. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhaan Allah. Kemudian bisnis dalam Al-Quran dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu bisnis menguntungkan, bisnis merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Yang pertama, bisnis menguntungkan mengandung 3 elemen dasar, yaitu 1. Mengetahui investasi yang paling baik, 2. Membuat keputusan yang logis, sehat, dan masuk akal, yang ketiga mengikuti perilaku yang baik. Kedua, bisnis yang merugi. Bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang pertama, karena ketidakadaan atau kekurangan beberapa elemen dari bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Dalam hal ini, Al-Quran menyoroti bahwa segala perbuatan manusia tidak akan bisa lepas dari sorotan dan rekaman Allah. Maka dari itu, siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapat pahala atau reward, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada perbedaan bisnis Islami dan bisnis non-Islami. Perbedaan bisnis Islami dan non-Islami yang pertama yaitu dari karakteristik asas, di mana dalam bisnis Islami itu memiliki asas akidah Islam atau nilai-nilai transendental. Lalu bisnis non-Islami memiliki asas sekularisme, yaitu nilai-nilai materialistik bisnis. Secara motivasi dalam bisnis Islam, motivasinya yaitu tidak hanya kebutuhan dunia, tetapi juga kebutuhan akhirat. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, motivasi yang digunakan yaitu hanya untuk meraih kebutuhan dunia saja. Kemudian ada orientasi, di mana dalam bisnis Islam, orientasi kepada profit, zakat, dan benefit atau manfaat non-materi. Lalu pertumbuhan, keberlangsungan, serta keberkahan bisnis. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, orientasi yaitu hanya kepada profit, pertumbuhan, dan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karakter bisnis yang selanjutnya yaitu tentang etos kerja, di mana dalam bisnis Islami, pelaku bisnis memiliki etos kerja yang tinggi, karena mereka menganggap bahwa bisnis adalah bagian dari ibadah untuk memperoleh ridho dari Allah. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, sama mempunyai etos kerja yang tinggi, tetapi bisnis adalah kebutuhan duniawi saja. Lalu karakteristik sikap mental dalam bisnis non-Islami memiliki sikap mental yang maju dan produktif, konsekuensi keimanan, dan manifestasi kemusliman. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, sikap mental yaitu maju dan produktif, tetapi sekaligus konsumtif karena merupakan konsekuensi dari aktualisasi diri. Lalu ada keahlian, dalam bisnis Islam, keahlian yang dimiliki para pelaku yaitu cakap dan ahli di bidangnya sebagai konsekuensi dari kewajiban seorang muslim, di mana seorang muslim itu diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Salah satu caranya yaitu dengan menuntut ilmu dan mengembangkan diri, sehingga mereka cakap dan ahli di bidangnya. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, keahlian yang dimiliki sama-sama cakap dan ahli di bidangnya, tetapi sebagai konsekuensi dari motivasi punishment dan reward atau hadiah. Kemudian karakteristik bisnis yang selanjutnya ada amanah. Dalam bisnis Islam, tentu bisnisnya dapat dipercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, amanah yaitu tergantung kemauan individu atau pemilik usaha. Dan mereka cenderung melakukan apapun
atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Lalu dari modal, bisnis Islami tentu mendapatkan modal dari segala sesuatu yang sifatnya halal, sedangkan dalam bisnis non-Islami, modalnya halal dan haram. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia dalam bisnis non-Islami sesuai dengan akad kerjanya, sedangkan dalam bisnis non-Islami sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal. Selanjutnya sumber daya, tentu dalam bisnis Islami memperoleh sumber daya dari hal-hal yang sifatnya halal, sedangkan bisnis non-Islami dari sesuatu yang halal dan juga haram. Lalu ada manajemen strategi dalam bisnis Islam, visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di duniawi, yaitu beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan materi belaka hanya untuk mengejar kebutuhan duniawi. Sedangkan lalu ada manajemen operasional. Dalam bisnis Islami, manajemen operasional terdapat jaminan halal dari setiap masukan, proses, dan keluaran, serta mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah. Dalam bisnis non-Islami, tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat. Lalu ada manajemen keuangan. Dalam bisnis Islami, jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bagi hasil. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bunga. Lalu ada manajemen pemasaran. Dalam bisnis Islami, pemasaran dalam koridor jaminan halal. Sedangkan dalam bisnis non-Islami, pemasaran menghalalkan segala cara. Lalu yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Dalam bisnis Islami, SDM profesional dan berkepribadian Islam. SDM adalah pengelola bisnis. SDM bertanggung jawab pada diri, majikan, dan Allah. Lalu ada bisnis non-Islami yang mempunyai SDM profesional. SDM adalah faktor produksi, tetapi SDM-nya bertanggung jawab pada diri sendiri dan majikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perilaku bisnis dan investasi terbaik menurut Al-Quran. Para pelaku bisnis sangat penting untuk menyadari bahwa praktik bisnisnya tidaklah berarti bebas nilai. Dengan peringatan semacam itu, bukan tidak mungkin para pelaku bisnis akan menanamkan bisnisnya secara halal dan sah melalui keputusan yang tepat yang diimbangi dengan perilaku yang dibenarkan secara syar'i. Knowing the best investment. Investasi atau bisnis yang dilakukan motivasinya sangat didominasi oleh maksud dan tujuan antara lain, yaitu ada 7. Yang pertama, bertujuan mencari ridho Allah atau mardatillah. Yang kedua ada pleasure of Allah, kesenangan Allah. Yang ketiga ada mercy from Allah, mencari rahmat Allah. Yang keempat, reward from Allah, berniat mencari dan memperoleh pahala dari Allah. Yang kelima ada niat berdimensi dunia akhirat. Yang keenam ada bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Dan yang terakhir ada mendatangkan berkah dan rizki bagi semua. Selanjutnya, ada right conduct, perilaku baik dan benar. Dalam Al-Quran, perilaku yang terpuji sangat dihargai dan dinilai sebagai investasi yang sangat menguntungkan, karena hal ini akan mendatangkan kedamaian di dunia juga keselamatan di akhirat. Indikator perilaku seseorang itu telah dipaparkan dalam Al-Quran, di mana setiap orang beriman akan selalu meniru dan mengikuti jejak langkah Rasulullah dalam menjalani kehidupan di dunia. Al-Quran memerintahkan orang-orang beriman untuk memegang amanah dengan baik dan menepati janji, dan bersikap adil serta moderat terhadap sesama manusia. Lebih dari itu, seorang muslim dalam aktivitas bisnisnya harus selalu ingat pada Allah, menjaga ibadah ritualnya, lalu tidak lalai atas kewajiban zakat dan infaknya, menghentikan sejenak aktivitas bisnisnya ketika datang panggilan sholat, meskipun sedang sibuk, dan padat kegiatan hariannya. Al-Quran juga menyatakan bahwa sesungguhnya harta kekayaan di samping istri dan anak-anak itu adalah ujian bagi integritas kemanusiaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada perilaku bisnis yang dilarang menuntut Al-Quran. Perilaku bisnis yang dilarang menuntut Al-Quran. Perilaku bisnis yang dilarang menurut Al-Quran memiliki indikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada the worst investment atau investment yang salah. Investasi yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, alokasi sumber daya yang dilakukan kurang merata dan adil. Misalnya dengan memberi harga yang kurang pantas bagi para pemasok bahan mentah dan bahan-bahan lainnya, sehingga para supplier memperoleh harga bahan ini kurang sepadan dengan biaya yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh barang yang ditawarkan tersebut. Yang kedua ada unsound judgment, investasi yang dilakukan salah atau buruk, manakala pertimbangannya memang salah atau buruk secara normatif atau hukum dan nalar pertimbangan akal sehat. Jika dilakukan itu bergerak pada bidang usaha yang jelas dilarang oleh ajaran Islam, seperti investasi untuk menghasilkan barang-barang dan produk terlarang, misalnya produk minuman keras, ternak babi, obat-obat terlarang, dan sebagainya. Maka oleh karena itu, ditinjau dari sudut hukum dan norma, apapun akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Yang terakhir ada evil conduct. Perilaku bisnis yang buruk antara lain ditandai dengan perilaku pengelolaan bisnis yang menyimpang dari kewajaran terhadap sesama partner kerja bisnis, seperti sengaja mengingkari janji yang disepakati dengan partnership. Yang kedua, berlaku curang terhadap partner kerja. Yang ketiga, berbohong pada stakeholder. Yang keempat, berlaku monopoli yang merugikan pihak lain. Yang terakhir, membuat kerusakan dan tidak mengganti atas kerusakan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Setiawan. Prinsip Rasulullah dalam etika berbisnis. Berikut beberapa etika bisnis Muhammad dalam melakukan bisnisnya. Antara lain, yang pertama kejujuran. Kejujuran merupakan etika dasar Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis. Berdasarkan perilaku Muhammad tersebut yang dilakukan setiap harinya, bahkan sebelum ia menjadi pelaku bisnis, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang diberikan masyarakat Mekah. Ia berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Jujur yang dilakukan Nabi Muhammad sangatlah luas, di antaranya yaitu tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan catat barang, dan menimbang dengan timbangan yang tepat. Kedua, amanah. Amanah artinya bisa dipercaya. Dalam berniaga, beliau menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan bisnis. Saat ia sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia mendapatkan kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan dan menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanah yang ia terima dari Khadijah dengan ditemani Maisarah. Ketiga, tepat menimbang. Dalam penimbangan, beliau tidak mengurangi timbangan dan menimbang dengan timbangan yang tepat. Muhammad selalu menimbang berat dan barang sesuai dengan ukurannya. Kejujuran dan ketepatannya dalam menimbang sudah tersebar di mana-mana, sehingga orang yang membeli barang dagangannya tidak ragu atas timbangannya. Keempat, menghindari goror. Beliau selalu menghindari jual beli yang bersifat goror. Goror adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, seperti menjual janin yang masih ada dalam perut binatang ternak. Kedua, menjual barang yang tidak berada di bawah kekuasaannya. Ketiga, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Tidak tegas jumlah harganya. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi. Kepastian objek seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas yang berbeda dengan harga yang sama dalam satu transaksi. Kedelapan, kondisi objek akad dapat dijamin kesesuaiannya dengan
dengan yang ditentukan dalam transaksi. Kelima, tidak menimbun barang. Menimbun barang dapat membuat ekonomi masyarakat tidak stabil karena akan terjadi kelangkaan sehingga barang tersebut harganya sangat tinggi. Keenam, suka sama suka atau saling menguntungkan. Beliau melayani pelanggan sepenuh hati dan sangat menghormati serta menghargai hak dan kedudukan pembeli. Prinsip ini mengajarkan agar pembeli puas dan bisa mendapat barang yang diinginkan, sedangkan si penjual akan memperoleh keuntungan atau laba. Untuk materi selanjutnya ada orientasi bisnis dalam Islam. Orientasi bisnis dalam Islam itu dibagi jadi 4 ya. Yang pertama itu ada target hasil, itu profit materi, dan ada profit non materi juga. Yang kedua ada pertumbuhan, ketiga ada keberlangsungan, dan yang keempat ada keberkahan. Target hasil atau profit materi dan benefit non materi merupakan bisnis itu tidak hanya untuk mencari profit ya atau qimah madiyah atau nilai materinya yang setinggi-tingginya, namun juga harus bisa memperoleh dan memberikan benefit non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal atau di lingkungan. Itu seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga bersifat non-materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan itu tak hanya berorientasi pada qimah madiyah atau nilai materi tadi ya. Masih ada 3 orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Kalau qimah insaniyah itu berarti pengelola itu berusaha menyampaikan manfaat yang bersifat humanisme melalui kesempatan kerja, bantuan sosial, atau sedekah dan donasi lainnya. Lalu untuk qimah khuluqiyah itu mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian atau kewajiban yang muncul pada setiap kegiatan usaha sebagai akibatnya tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekedar korelasi fungsional atau profesional. Lalu yang terakhir ada qimah ruhiyah, itu berarti kegiatan dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu ada pertumbuhan. Kalau misal profit materi dan non materi itu sudah dicapai atau diraih, itu perusahaan wajib untuk menjaga pertumbuhan agar selalu semakin tinggi. Nah, upaya peningkatan ini tuh selalu pada koridor syariah ya, bukan untuk menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai pertumbuhan. Lalu yang ketiga ada keberlangsungan. Jika pertumbuhan dalam perusahaan itu sudah dicapai setiap tahunnya, nah perusahaan itu wajib penjaganya itu dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat ada keberkahan. Seluruh tujuan yang tadi ada profit materi dan non materi, pertumbuhan, keberlangsungan itu ketika sudah dicapai tidak ada artinya apa-apa kalau misal nggak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah menjadi tujuan inti karena dia ialah bentuk asal diterimanya segala kegiatan insan. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan sang pengusaha muslim sudah menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Hal ini itu sesuai dengan misi yang diciptakannya manusia merupakan ibadah kepada Allah, baik menggunakan ibadah mahdo maupun ghairu mahdo. Terus ada orientasi bisnis yang lain di antara 4 yang tadi itu ada kemaslahatan masyarakat. Orang yang melakukan usaha pada proses bisnis ini tentunya haruslah menanamkan jiwa sosial yang tinggi karena di luar sana itu masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu loh, sehingga kita telah memiliki usaha yang sudah berjalan lancar tidaklah lupa untuk mengingat kemaslahatan masyarakat yang lain. Contohnya untuk melakukan sedekah, terus menyumbangkan sebagian keuntungan ke panti asuhan atau ke orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Yang kedua adalah hilangnya pengangguran dan bertambahnya lahan pekerjaan. Bisnis yang dimiliki oleh seorang muslim tentunya akan semakin membuat umat muslim lainnya bisa terbantukan. Dan salah satu halnya yaitu akan semakin menurunnya angka pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan. Dan ini yang sejatinya menjadi hal besar ketika seorang muslim tersebut memiliki bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.
Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Aya Sofia, 26 dari kelompok 1. Tadi kan disebutkan bahwa dalam bisnis Islam terdapat larangan transaksi riba. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan antara keuntungan yang didapat dengan riba itu sendiri? Terima kasih. Saya izin bertanya. Dalam bisnis jual beli makanan, apakah ada perbedaan hukum dalam pesan makanan, makan baru bayar, dan pesan makanan bayar dulu baru makan? Apakah ada perbedaan hukum Islam di dalam situ? Terima kasih. Saya Clarissa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farsha Sabila, absen 14. Saya izin bertanya, itu dikategorikan menjadi 3 kelompok. Ada bisnis yang menguntungkan, merugikan, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana karakter suatu bisnis itu dapat dikatakan sebagai bisnis yang merugi. Lalu, tolong berikan contohnya dan saran apa yang bisa kalian berikan dalam upaya agar bisnis yang kita jalani itu menjadi bisnis yang menguntungkan menurut Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan pertanyaan. Karena itu kami minta waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Kita cuma menerima 3 pertanyaan ya teman-teman. Terima kasih.
Saya Tiara Arena, nomor absen 29, untuk izin menjawab pertanyaan dari Salma ya tadi ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara membedakan keuntungan yang didapat dengan riba itu sendiri. Nah, kalau misal dari pengertiannya ya, riba itu adalah tambahan atau selisih yang tidak didasari pertukaran barang atau jasa atau jual beli, nggak didasarin sama jual beli gitu loh. Kalau misalnya keuntungan itu tambahan atau selisih yang didasari pertukaran barang atau jasa atau jual beli. Contohnya tuh gini, kalau misal kita minta tolong teman untuk nitip jajan ke kantin misal, karena jarak kantin lumayan jauh, terus kita lagi nggak bisa ke kantin. Nah, kita nitip jajan ke teman kita, tapi dengan persetujuan itu ada tambahan ongkos gitu, ada tambahan ongkos kirim. Misal beli es teh 2.000, ntar kamu beliin aku tambahin 2.000 jadi 4.000. Nah, itu ada persetujuan antara kedua belah pihak kan. Nah, namanya ada apa? Pertukaran barang atau jasa, itu namanya keuntungan. Kalau misal riba itu ketika telat melunasi hutang kemudian ditambahkan denda, berarti denda ini tuh tidak didasari oleh pertukaran barang atau jasa. Itu namanya riba, bukan keuntungan, karena nggak ada persetujuan antara kedua belah pihak gitu. Kalau misal melunasi hutang tapi telat kan kena denda, nah itu kan nggak ada persetujuan di antara dua pihak itu, jadi itu namanya riba. Itu sama. Masih kurang jelas atau udah jelas atau gimana? Cukup, terima kasih. Ya, sama. Izin masuk ya, aku mau jawab pertanyaan dari Sri Wahyuni. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan hukum Islam makan baru bayar atau bayar dulu baru makan? Gini, ini kan yang jadi masalah kan hukum Islam yang makan dulu baru bayar. Nah, baik buruknya kehidupan manusia itu diatur oleh Allah lewat firman-Nya tercatat di dalam Al-Quran, termasuk juga soal jual beli sebagai kegiatan yang dilakukan manusia. Ini contohnya, kan kita misal saat makan di warung makan, kebanyakan orang kan menghabiskan makannya terlebih dahulu dan membayarnya di akhir. Untuk hal tersebut itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, maksud dari surat tersebut adalah hukum makan dulu baru bayar sah-sah saja asalkan ada kesepakatan di antara kedua pihak, yakni si penjual dan si pembeli. Jika dalam perniagaan kedua pihak sama-sama ridho, jadi tidak masalah. Seperti itu, Wahyuni. Gimana? Apakah sudah menjawab? Baik, Deva sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali, Yuni.
izin masuk, mohon izin menjawab pertanyaan dari Farsya. Jadi kan bagaimana karakter suatu bisnis yang dikatakan merugi, lalu apa contoh dan solusinya. Sebelum itu, rugi dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar materi dalam dunia bisnis, yaitu tentang bangkrut atau triliun hutang atau bahkan pengeluaran yang melebihi dari pendapatan yang masuk. Namun perlu diingat bahwa rugi adalah keluar dari syariat-syariat Allah atau perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya itu kalau bisnis mungkin dari segi materinya terlihat sukses, namun pelaku bisnis tersebut melakukan segala cara untuk melakukan agar bisnis tersebut bisa diterima oleh masyarakat, keluar dari syariat-syariat yang telah Allah tuliskan dalam Al-Quran, misalnya praktek judi atau praktek menjual barang-barang obat-obat terlarang seperti itu. Nah, solusinya sebagai umat muslim kalau sudah terlanjur menjalankan bisnis tersebut, sebaiknya diberhentikan, lalu ganti dengan bisnis yang sesuai dengan syariat atau hukum-hukum Allah, supaya kita tuh selain untung di dunia, juga untung di akhirat gitu, diridhoi oleh Allah. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan. Apakah sudah menjawab, Farsya? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Alvina. Terima kasih juga, Farsya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 ya, yang telah mempresentasikan bisnis dalam Islam cukup komplit materinya. Bagus. Nah, itu cukup sebenarnya untuk teman-teman sebagai pemandu ya. Karena setelah ini kan nggak ada lagi. Jadi Anda harus mempunyai buku catatan sendiri sebagai pengusaha muslim, pelaku bisnis muslim, sebagai apalagi kalau nanti memilih sebagai ekonom atau pengamat ekonomi atau ya akademisi tentang ekonomi, itu harus sebagai seorang muslim tidak boleh ya melakukan dengan cara yang bukan dengan aturan Islam gitu ya, karena ini bagian dari ibadah pentingnya. Saya kira itu tadi komplit banget materinya dan pertanyaan juga cukup berbobot ya. Jadi masalah-masalah kaitannya dengan tadi ya, misalnya makan dulu baru bayar, apa bayar dulu baru makan. Sebenarnya itu tidak sering yang melihat itu sebagai hal yang sangat serius banget, sudah haram. Nah, itu ada itu kalau makan ya dimakan dulu baru bayar ya. Itu sebenarnya kalau di dalam hukum Islam itu ada kaidah. Kaidahnya itu apa namanya? Al-'adatul muhakkamah, adat atau kebiasaan yang sudah berjalan dan baik, tidak ada masalah.
dan tidak bertentangan dengan syariat itu boleh dilakukan. Jadi satu masyarakat sudah biasa makan dulu, silakan makan dulu gitu kan, terus dilayani, terus baru setelah itu hitungan bayaran. Nah, itu terjadi dengan auraf, namanya adat yang berkembang yang selama ini tidak menimbulkan kecurigaan penjual kepada pembeli, ya, sudah bagian dari kebiasaan yang berjalan dengan baik. Nah, begitu. Jadi saya setuju itu tidak ada masalah. Itu sebenarnya penjabaran dari suka sama suka. Tidak taradho apa namanya? Taradho bainakum, saling meridhoi. Tapi ada yang saklek gitu ya. Ya fikihnya enggak begitu. Artinya mereka terlalu bersemangat tetapi tidak melihat referensi atau apa namanya landasan hukum yang dipakai. Ya terlalu hati-hati itu juga tidak baik, tapi tidak hati-hati ya nggak baik ya. Terlalu hati-hati tidak baik, tapi terlalu sembrono atau terlalu longgar ya nggak baik. Dua-duanya itu di luar Islam, ya. Yang Islam itu tengah, ya. Ya kecuali ada horor gitu ya. Horor yang kemudian ketika bayar gitu dikeprok ya, orang Jawa dikeprok harga. Dipukul harga, tradisi sudah begitu biasa gitu, tahu begitu tanpa disadari setelah hitung-hitungan ya makan itu apa itu yang sedang ramai di Solo Baru itu, baca enggak? Apa ibu-ibu menjual tengkleng apa dia? Tengkleng harganya 500.000. Yang muncul akhirnya komplain di koran, jadi viral gitu. Nah itu contoh kayak gitu. Misalnya itu ada unsur yang namanya horor, tidak ada kepastian. Tahu-tahu ternyata ada apa namanya harga yang tidak masuk akal, tidak rasional. Saya juga pernah makan soto 2 orang di rest area itu ya, Salatiga itu, sama minum es teh berdua gitu. Berapa setelah keluar, setelah mau hitung-hitung, berapa Bu? 300.000. Sotonya 2 sama es tehnya 2. Itu 300.000. Ya sudah salah. Ya itu horor namanya itu. Di lantai 2 di rest area. Tapi setelah saya mampir lagi sudah nggak ada itu. Sudah nggak ada lagi. Nah ini contoh ciri horor ya, dalam jual beli namanya horor. Kalau dalam utang piutang namanya riba. Horor itu juga bisa terjadi dalam bentuk jual beli MLM misalnya. Juga sering terjadi horor, ketidakpastian gitu. Nah ini tadi berkembang juga mengenai bahwa bisnis itu tidak hanya berorientasi materi, keuntungan materi. Oke, jadi ini yang sering dipahami oleh bisnis sekuler itu, orang-orang materialistik itu ya, itu semuanya uang. Dimensi non materi itu sering tidak diperhitungkan, ya. Keuntungan apalagi kalau sampai dilihat dari si jual beli dalam keuntungan dimensi akhirat, ya. Itu jual beli yang tidak memperhitungkan materi, tapi sebenarnya keuntungannya lebih besar, baik dari segi aspek sosial maupun aspek
spiritual gitu ya, sosial, orang-orang yang mudah memberikan keuntungan, kemudahan bagi pembeli, sebaliknya pembeli memudahkan bagi penjual, itu kan nilai dimensinya dimensi ta'awun, dimensi ya akhirat, sebagai kita sebagai khalifah memudahkan untuk mendapatkan menjadi jalan rezeki. Itu nanti keuntungannya otomatis saling menjadi customer ini ya, customer yang setia ya, customer yang loyal ya, itu seperti itu. Nah, saya kira ini salah satu hal yang menjadi ciri dalam bisnis dalam Islam. Oke, terima kasih atas presentasinya. Mungkin ada yang masih perlu tanya. Ya kalau ini sekarang bagian saya, kalau ada yang tanya ya saya jawab. Tapi bagi yang untuk kelompok 1 saya kira sudah selesai. Notulensinya tolong di-share nanti ya. Kemudian absensi juga sudah ya. Backup absensi. Oke. Sekali lagi Anda harus memperdalam lagi tentang ekonomi Islam ya. Belum bicara mengenai hal yang lain, banyak banget tadi ada. Misalnya ada pasar modal, ada pasar saham, ya, tentang banyak sekali ya, asuransi, itu juga harus tahu Islam, harus tahu syariat. Belum berhenti, walaupun ditutup, tapi kuliah pembahaman pengkajian tentang ekonomi bisnis Islami ya, saya kira masih terus harus dilakukan. Baik, cukup ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Kebetulan saya juga mau ke P3M kampus. Ya. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.